Ya, saat ini audio gue cukup bermasalah ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadikan ke video ini sampai selesai. Jadi lagu ini judulnya adalah Egois yang rilis tahun 2016. Lesti itu lulus di DA pertama itu tahun 2014 ya. Yang uniknya dari lagu ini adalah, jadi lagu ini tuh susah banget dinyanyikan oleh penyanyi dangdut yang tahapannya lokal ya, yang hajatan-hajatan gitulah ya. Yang dimana kalau memilih penyanyi di dalam hajatan juga nggak sembarangan. Gue ingat banget yang di Malaysia itu apa itu lupa namanya judulnya itu Memori Berkasih ya. Se sebuah lagu Memori Berkasih aja mereka nyampe gitu kan. Tapi ini untuk lagu Lesti ini memang ada teknik lain ya yang harus disajikan katakanlah kayak gitu ya. Itu Memori Berkasih itu tingginya luar biasa gitu. Bahkan suara dari si laki sama perempuannya itu ya hampir bisa dibandingkan banget gitu ya. Melambangkan betapa tingginya gitu. Tapi di sini adalah lagu Lesti ini meskipun dari sama cewek nggak belum belum tentu juga bisa dinyanyiin dengan lancar gitu ya. Nah, inilah salah satu keunikannya ya Lesti yang sampai saat ini harus jadi panutan ya. Ya sampai sekarang pun negatifnya ke dia itu nggak ada sama sekali sampai saat ini. Haters pun gue nggak pernah dengar gitu kan ya. Ya sekali-sekali dia ngeluarin ocehan yang nggak pantas sama juga manusia kan kata-kata kayak gitu. Jadi lagu ini tuh lagu sentuhan popnya karena memang Lesti itu gini, kalau top dangdut banget juga selain lagu Roma Irama selama ini gue denger ya, selain lagu-lagu Roma Irama kalau murni top dangdut itu emang gak gitu cocok juga. Ini sorry itu sih menurut pendapat gue pribadi ya. Jadi harus ada memang sentuhan pop-popnya meskipun itu hanya sedikit. Tetapi pop banget juga kayak misalkan di lagu featuring Ungu yang Bismillah Cinta, ya udah kepalang dangdutnya gitu kan. Yang dikenal jadi nggak begitu menonjol juga di lagu Ungu gitu. Dan ini sudah jadi profesi alamiah dari Lesti gitu. Bakat yang dia tunjukkan di usia belasan tahun udah menjadi juara, itu kan susahnya luar biasa. Nggak gampang punya penyanyi kayak gitu. Dan lagu ini bahkan sampai live-nya sekalipun oleh Lesti ini setahun lalu gue saksikan memang menurut gue itu ada teknik khusus yang dipakai. Jadi bukan teknik yang dipakai buat seharian dia bernyanyi, tapi ada caranya bagaimana mencapai nada itu, nada interlude-nya itu ya. Nah, dan pasti itu artinya lagu ini cuma bisa dinyanyikan oleh seorang profesional. Sorry to say gitu ya. Ada beberapa lagu yang memang dia hanya bisa dinyanyikan oleh seorang profesional dan memang kayak seolah-olah dia dirancang itu memang nggak sembarang penyanyi bisa nyanyiin lagu itu gitu kan ya. Jadi lagu ini memang lagu yang luar biasanya, lagu yang istimewanya karena nggak sembarang orang bisa nyanyiin lagu ini gitu. Bahkan ini hajatan itu terkesan memaksain. Dalam artian memang ini lagu harus disajiin tapi nyampe atau enggaknya ya gimana nanti. Seolah-olah kayak gitu, seolah-olah loh ya. Jadi gue sendiri di sini memang menyadari atau itu keterbatasan dari penyanyi-penyanyi yang memang ada di kelasnya masing-masing kayak gitulah kira-kira. Meskipun memang kalau di lagu hajatan di acara apapun itu kan gak sembarangan pilih penyanyi kan kayak gitu. Ada beberapa uniknya dari Lesti ini adalah dari segi warna suara hampir nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Tetapi dari segi bicara, nah ini gue nggak tahu nih bagaimana tekniknya. Kalau dulu kan ketika dia bicara biasa dengan menyanyi itu jauh beda. Ini sekarang dari bicara secara umum sama penyanyi itu nggak jauh beda. Artinya kan ada perubahan tuh dalam dirinya. Dan for information bisa aja suatu suara itu berubah dari seiring berkembangnya usia. Mungkin rata-rata ketika misalkan usia itu sejak masih kanak-kanak bahkan sampai agak muda, biasanya lebih tinggi daripada ketika bertambah usia. Ada juga yang memang yang nggak lebih tinggi, ada juga bahkan menurun dari ketika seiring bertambahnya usia, ada juga yang semakin meninggi seiring bertambahnya usia gitu.
Cuman rata-rata ketika memang dia itu belum masa puber katakanlah kayak gitu ya, masih suci anaknya kayak gitu. Karena memang dia bisa menjaga suara yang tinggi meskipun belum matang kayak gitu. Nah ini Lesti ini kan berada di masa-masa yang sedang mungkin memasuki masa puber pada waktu itu ya. Kalau sekarang kan puber atau enggak gak bisa diprediksi. Anak SD aja udah di masa puber, anak SD aja udah ada yang head gitu kan ya. Kalau dulu kan masih bisa diprediksi masa zaman Lesti itu masih mendekat-dekat ke zaman puber lah kayak gitu. Jadi suaranya pun pasti lebih maksimal dan diolah dengan beberapa coach yang luar biasa. Beginilah jadinya. Lalu kiprahnya pun setelah lagu Kejora berarti ya, setelah lagu Kejora, kemudian dari Egois ini ya kelihatan gimana perkembangannya. Bahkan sampai sekarang. Eh, buat gue pribadi, suara Lesti dulu itu jauh lebih berat daripada sekarang gitu. Namun tetap dia bisa membawakan live lagu ini karena memang itu lagunya dia, meskipun itu nggak aneh, dia bisa menyanyikan lagunya. Cuman gue meneliti bahwa ini ada teknik khususnya, artinya bukan sembarang teknik yang bisa dinyanyikan ketika kita bernyanyi kayak gitu. Jadi kalau kita nyanyi kan hanya keluar suara, bagaimana menjaga nadanya, ini enggak, ini ada cara khusus bagaimana tarikan nafasnya sehingga si interlude-nya itu keluar kan kayak gitu. Kalau menurut gue ya kayak gitu. Dan gue pun nggak tahu apakah dalam penyanyi profesional juga itu udah biasa atau enggak gitu kan ya. Gue pun nggak tahu. Oke, sorry banget karena keterbatasan audio, permasalahan audio, gue nggak bisa nyajiin terlalu lama video ini. Tapi buat lu yang berada di sekitar Sumedang, mampirlah ke Putri Kota Maya Resto Cafe di Nalegong, 2 km dari gerbang tol Sumedang, gerbang tol Sumedang belok kanan, itu nggak jauh dari situ. Best sellernya di Putri Kota Maya itu adalah sambal bakarnya. Dan selain itu pula, selain rumah makan, ada juga beberapa fasilitas seperti aula dan juga private room. Dan banyak sekali reservasi yang ada di sini mengenai suatu acara, dari mulai acara yang muda-muda sampai yang tua-tua di Putri Kota Maya Resto Cafe ini. Yang pasti lu gak bakal nyesel datang ke sini. Nikmatin juga kesejukannya, pemandangan-pemandangan yang dari kalah langsung dari gunung. Kalau di sini sebenarnya Gunung Bulet itu gunung bulat ya disebutnya. Gunung bulat atau gunung bulat ya, bulat itu. Ada yang bilang juga itu gunung buletik alias gunung kecil, yang alias bukit. Seru banget di sini. Oke, segitu yang bisa. Thanks for watching.